soal literasi bahasa Indonesia ini. Saya coba untuk share screen dulu ya teman-teman. Mohon maaf suara agak berat karena flu juga berat yang sedang dialami di sini. Oke. Dan saya rasa teman-teman udah nggak ini ya, nggak heran lagi lihat bacaan sepanjang ini. Panjang-panjang nih bacaan. Ada 6 soal di sini dan saya sengaja pakai bentuk soal awal. Jadi di literasi bahasa Indonesia itu ada 2 bentuk soal yang selama ini kita udah ini apa namanya udah lihat di contoh yang dikeluarkan sama Kemendikbud ya, yaitu bentuk pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Nah, saya sengaja pakai bentuk yang pertama aja, bentuk pilihan ganda itu A, B, C, D, E, karena saya yakin banyak banyak ini ya, apa namanya, banyak yang jadi pertanyaan ketika nanti ada soal benar salah dan sebagainya, itu nilainya kayak gimana. Nah, kita hilangkan dulu saja kekhawatiran atau pertanyaan itu, kita hilangkan dulu aja, kita filter dulu aja di sini, kita kembalikan ke basic bahwasanya ini yang juga saya terapkan sih di beberapa teman-teman SMA di sekolah yang kebetulan ada di bekerjasama dengan tim kami di Surabaya. Intinya apapun itu, baik mau tes skolastik PPU, pengetahuan dan pengalaman umum, KMBM atau kemampuan memahami bacaan dan menulis, maupun literasi bahasa Indonesia, itu materinya materi bahasa Indonesia. Jadi bidang-bidangnya bidang bahasa Indonesia. Jadi kita belajar bahasa Indonesia aja di sini. Nggak usah mikir ini yang mana yang PPU, mana yang PPM, mana yang literasi. Anggaplah semua itu variasi apa namanya variasi dari pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia yang ada. Kalau di PPU, oke, kita mungkin dioplos sama ada sedikit berbau pengetahuan umum. Kalau di apa namanya kemampuan membaca dan menulis, kita juga pasti banyak ketemu sama hal-hal yang berhubungan dengan kebahasaan dan ejaan. Walaupun kita nggak tahu bentuknya seperti apa, karena yang tahun ini itu semuanya serba baru. Semuanya serba baru, mulai dari nama sampai konsep tes dan subtes yang ada dalam SNBP ini baru. Terus kemudian literasi, oke, bahasa Indonesia tetap pada bacaan bahasa Indonesia, kita harus bisa menggunakan bacaan ini tidak hanya untuk mencari info, tapi mengevaluasi, memahami bahkan mengevaluasi bacaan itu sendiri. Jadi kita kembalikan ke basic ya teman-teman. Mungkin uh, biar ini aja mengurangi rasa ingin tahu atau penasaran yang nanti malah akan jadi kepikiran itu. Jadi kita lebih santai aja. Anggaplah ini variasi banyaknya variasi dari bentuk soal bahasa Indonesia. Itu aja. Nah, oke, ini bisa kita langsung mulai sekarang. Bisa kita langsung mulai sekarang aja. Ini teks satu aja panjangnya segini. Nah, oleh karena itu kita lakukan trik yang biasa kita lakukan, itu membaca bagian soal terlebih dahulu saja. Panjang ya. Nah, tuh. Soalnya adalah penempatan kalimat proses tersebut. Nah, ini ada kalimat baru di sini. Proses tersebut menghasilkan ayam yang kemudian disebut sebagai galus domestik. Galus domestik. Akan lebih tepat jika disematkan pertanyaannya itu. Jika disematkan tuh apa teman-teman? Kira-kira tahu nggak? Apa arti disematkan? Diletakkan. Diletakkan. Lebih khususnya disisipkan sih, karena ini konsepnya apa namanya disematkan tuh dimasukkan atau disisipkan. Kalau kamu disisipkan ke dalam di antara sesuatu. Contohnya yang di sini nih, disematkan. Itu ditempatkan di mana, benar diletakkan di mana, benar bisa juga, tapi lebih lebih baku lagi ketika kita, atau lebih pas lagi ketika nyebutnya diselipkan, diselipkan atau disisipkan gitu. Nah itu setelah kalimat 8, setelah kalimat 4, setelah kalimat 3, sebelum kalimat 3, setelah kalimat 6, atau sebelum kalimat 4. Nah kebetulan ini
kita hanya butuh sebagian dari teksnya, yaitu yang ada di paragraf pertama. Jadi ini memang sengaja udah saya beri bawah. Kita pindah saja bagian ini ke bawah, yang memudahkan kita untuk membahas nanti. Nah, di dalam soal itu ditempatkan. Pertama, di antara kalimat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu 1, 5 udah jelas. Saya coret dulu aja ya. 1 dan 5 enggak ada. 1, 2, dan 5 lebih tepatnya enggak ada di situ. Coret dulu saja biar tidak membuat ribet. Kemudian kalimat 1, 2 udah, terus kalimat 5. Jadi kita hanya fokus ke yang ada di pilihan jawaban sekarang. Santai. Kita hanya fokus. Loh, kalau salah saya bisa dikeluar. Ya, nanya apa? Nggak tahu. Kalau soal. Jadi kita hanya fokus yang ada di pilihan jawaban ya. 3, 4, 6, dan 8. Nah, terus di sini saya coba untuk fokus ke kata proses, karena di dalam kalimat yang diambil tanda petik di soal ini itu ada kata tersebut, berarti sebelum kalimat ini harus ada satu kata atau satu kata kunci yang mengindikasikan proses. Proses itu kan sesuatu yang sedang berlangsung atau sedang berjalan, ya kan? Nah, di antara kalimat 3, 4, 6, dan 8 ini manakah yang masih ini apa namanya memiliki atau yang mengindikasikan ada peristiwa yang sedang berjalan atau proses tadi itu. Proses berarti suatu atau hal yang sedang berjalan, berlangsung. Nah, karena ada kata tersebut, maka dia pasti merujuk pada bagian sebelumnya kan. Coba kita cari dulu aja di kalimat mana dulu di antara 3, 4, 6, dan 8 yang memiliki kata yang menunjukkan ini sedang ada proses yang terjadi atau ada peristiwa yang terjadi. Di kalimat 3, teman-teman, ini saya bedakan dulu aja warnanya biar tidak bingung. Di kalimat 3 sambil bisa dilihat mutasi genetik tersebut terjadi pada sel pertama. Ini bukan proses ya, tapi hal yang dia memberitakan hal yang sudah terjadi saja, itu kalimat 3. Memberitakan hal yang sudah terjadi. Itu kalimat 3. Kemudian di kalimat 4, coba kita lihat, karena kebetulan itu urutannya. Di kalimat 4, mutasi-mutasi itu menggandakan diri ke setiap sel tubuh lain. Proses ada di situ. Apakah proses ada di situ? Kalau kita kalau kita perhatikan kata menggandakan diri, berarti memang ini proses. Coba. Ya, berarti di kalimat 4 ada kata proses. Kalau kita mengacu lagi ke bacaan ini, ketika di awal soal
ada kata proses tersebut berarti dia harus merujuk ke kalimat sebelumnya. Proses mengacu pada sesuatu yang sedang berlangsung, atau bisa juga biasanya nih kalau di kamus perkembangan ya, perkembangan atau perubahan tertentu. Ya, perkembangan atau perubahan tertentu. Kemudian selain itu terdapat juga kata tersebut menunjukkan bahwa proses itu harus bawah kalimat dalam soal ini merujuk ke kalimat sebelumnya. Kalau udah ada kata sebelumnya berarti kita eliminasi saja jawaban-jawaban yang ada kalimat yang ada kata setelahnya itu. Kita eliminasi saja jawaban-jawaban yang udah ada kata setelahnya itu. Jadi kalimat yang mana yang dikasih di kalimat 4. Setelah jawaban B ada setelah, jawaban A juga ada setelah, jawaban D juga ada setelah. Ini kita eliminasi. Coret dulu saja biar nggak bingung. Nah sekarang yang dimana? Tadi sebelum kalimat 3 itu sesuatu yang kalau kalimat 3 itu kan yang sudah terjadi dan dia juga ada proses di kalimat 3, maka yang paling mungkin hanya sebelum kalimat 4, karena di kalimat 3 bukan proses tapi sesuatu yang sudah terjadi. Dengan demikian yang paling tepat itu sebelum kalimat ke. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 atau soal pertama ini adalah yang di sini. Mungkin ada pertanyaan dulu atau mungkin ada yang keberatan. Saya belum sempat lihat chat box, jadi mohon maaf. Saya belum sempat lihat chat box, jadi mohon dimaafkan dulu. Sedikit aja untuk yang soal nomor 1 ya teman-teman. Oh ada yang tanya, silakan Mbak Ananda. Iya. Oh, sebelum kalimat 4. Iya benar. Ini ada miss di sini. Bukan B, Pak. Kalau sebelum kalimat 4 berarti dia merujuk kalimat 3. Benar juga ya. Nah, jadi di sini ada yang briefing. Apabila setelah kalimat yang keempat, maksud saya benar. Jadi mohon maaf agak kurang konsentrasi karena ini benar. Tadi setelah kalimat keempat ya, artinya dia berada di sebelum kalimat kelima. Saya lihat tadi gimana? Kayak gini. Terima kasih Mbak Ananda sudah diinikan apa namanya sudah dibenarkan. Benar. Ini ada salahnya ini. Kan dulu coretannya, kemudian benar. Jadi dia mengacu ke kalimat yang sebelumnya. Proses tersebut mengacu pada ini saya tulis jelas di sini, tapi bisa begitu salahnya. Oke, sekali lagi saya mohon maaf ya teman-teman. Pengambilan perdana setelah sakit agak lama dan masih kena flu ini lumayan. Jadi yang harus kita coret tadi itu sebenarnya kata kata sebelum ini, karena merujuk kalimat sebelumnya berarti dia ada di setelahnya. Terima kasih sekali lagi teman-teman dan Mbak Ananda khususnya yang sudah ngingetin tadi ya. Iya, Mbak ya kalau nggak salah. Tuh. Ya, sebelum ini
Baik, barangkali ada yang menemukan kejanggalan lagi, silakan kita belajar sama-sama. Ayo di sini. Mungkin ada yang masih bingung disematkan tuh tadi apa ya? Saya tuliskan. Sematkan itu artinya disisipkan. Kalau bisa juga sinonimnya diletakkan, boleh tempatkan, boleh dan sebagainya. Jadi banyak kosakata yang sama, yang mirip dengan itu ya. Nah, oke. Mungkin lebih baik kita lanjut ke nomor 2 dulu. Nomor 2 dulu, ya, karena belum jawab juga belum ada yang ini apa namanya bertanya. Kita coba soal nomor 2 dulu. Ini belum saya kutipkan bacaannya, nanti saya kutipkan tenang saja. Nah, ini soalnya untuk melengkapi teks di atas, seharusnya ini melengkapi ini. Sebenarnya di sini saya sempat kepikiran tadi waktu lihat teksnya sekilas, karena saya juga baru lihat kali ini. Saya kutipkan aja teksnya segini banyak. Paragraf 1 tadi sampai kalimat 8, jadi paragraf 2 mulai ini ya teman-teman, oleh kata tersebut. Kita geser ke bawah. Yang bawah kita geser lagi biar turun. Karena kayaknya butuh penjelasan ya kalau lihat soalnya sekilas tadi. Agak panjang juga. Untuk paragraf 1 sepertinya kita boleh hapus dulu aja ya. Di paragraf 1 kita hapus dulu aja. Karena intinya kali ini untuk menjawab teks ini ada di paragraf yang kedua sepertinya. Kita coba, karena kalau yang paragraf tadi kita udah jelas, yaitu dia jelasin tentang ayam, belum spesifik masuk ke telurnya. Sementara di sini tadi waktu kita sisir coba sekilas bacaan soalnya itu semuanya ada kata-kata telur, 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 telur. Hanya ini, yang ini pertumbuhan ayamnya ini hanya satu yang apa namanya, yang pakai kata kunci ayam di pilihan jawaban. Itu teman-teman. Ini sedang saya coba ya. Jadi kalau biasanya gini, walaupun kita sekarang belajar materi bahasa Indonesia ya, Mbak Ananda ya tadi tanya juga ada cara cepatnya kalau untuk soal nomor 2 ini, sekalian kita interaksi aja di sini. Kalau untuk hal yang berbau kebahasan atau baca atau ejaan mungkin bisa, tapi karena ini soalnya soal literasi dan teksnya itu sudah segini banyak, walaupun kalau di bahasa Indonesia ini uh, istilahnya dia itu kayak kita melengkapi kalimat ini yang tepat mana, tapi kan kalau di bahasa Indonesia di BBM itu biasanya dengan konjungsi, bisa aja kalau cepat seperti itu, tapi yang seperti ini agak ribet kalau kita harus cepat. Tapi tenang, sabar. Di sini tadi saya udah langsung mulai dari pilihan jawaban, ada kata kunci telur, jadi kita coba mulai dari paragraf 2 karena di paragraf 2 itu diawali telur. Nah, jadi yang paragraf 1 saya hilangkan saja dulu, yang paragraf 2 baru kita gunakan untuk mencari jawaban mana yang tepat. Di sini ada kata telur. Yang satu tadi masih ngomongin ayam ya. Sementara opsi yang ngomongin ayam itu hanya opsi E saja. Untuk sementara kita bisa abaikan dulu opsi E. Gitu.
Dan dia nggak menunjukkan apa loh ini, soalnya tidak menunjukkan apakah itu harus kalimat, apakah itu harus eh, apakah itu harus kata, tapi lebih ke hal lain selain teks. Contohnya ada tabel di sini. Ada tabel, teman-teman lihat, silakan. Kata kunci berikutnya ya, ada tabel. Tabel, bentuk revolusi, dan skema. Ini keyword berikutnya yang kita perhatikan. Ada yang masih ingat nggak perbedaan antara tabel dan skema? Ini pelajaran SMP dulu kalau nggak salah, di bahasa Indonesia lah ya, pelajaran SMP. Gitu. Ada yang masih ingat? Kalau nggak ada, coba saya ingatkan sedikit. Apa namanya? Tabel itu apa? Skema itu apa? Biasanya ini gandengannya sama grafik. Itu beda lagi. Apa? Tinggal kalau tabel itu data yang tersusun dalam baris dan kolom. Kita belajar ya teman-teman, jadi kita membahas, karena itu butuh waktu agak lama juga persoalannya. Kemudian skema, jadi kalau teman-teman lihat tabel masih ada baris, ada kolom, ada data yang tersusun rapi aja. Itu secara sistematis dalam baris dan kolom, itu tabel. Sementara skema ini lebih, saya bongkar nama lainnya atau istilah lainnya adalah bagan, bisa disebut bagan atau bisa disebut denah. Denah. Tuh. Jadi skema ini lebih menunjukkan gambar-gambar yang menunjukkan posisi berdasarkan urutan tertentu, berdasarkan urutan atau hierarki tertentu. Nah, itu nulis kata hierarki seperti itu yang bagus, monggo diperhatikan. Kemudian yang terakhir grafik. Grafik ini pasti ada naik turunnya data. Naik turunnya sebuah keadaan yang digambarkan dalam diagram batang, garis, atau lingkaran. Sekarang sih udah banyak ya, nggak cuma diagram batang, garis, atau lingkaran. Nah, di sini kita kembali ke soal yang kita tambahkan apa? Kalau tabel itu cuma data sama angka. Jadi kayaknya karena di sini lebih banyak jelasin proses, ya kan. Uh, Paragraf ini lebih banyak menjelaskan proses. Contohnya ini nih, coba. Nih, sebelumnya, nah ini proses. Dia menjelaskan proses. Dari awal tadi juga kita nemuin kalimat-kalimat yang banyak menjelaskan proses kan, atau urutan tertentu, atau perubahan tertentu dan sebagainya. Terus kemudian ada lagi nih, bagaimana? Nah ini peneliti menemukan proses pembentukan, proses lagi pembentukan kulit telur ayam sebagian besar bla 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 bla. Terus sumber kalsium itu didapatkan dari sumber makanannya. Terus untuk membentuk cangkang, kalsium itu perlu disimpan dalam kristal CaCO3. Dan proses ini sangat bergantung pada keberadaan sebuah protein yang disebut ovocladin 17 yang hanya dapat ditemukan di ovarium ayam. Protein ini berfungsi dan sebagainya. Nah, ini proses semua. Jadi, selain penjelasan tentang telur ayam dan cangkangnya dan kemudian sejarahnya kayak gimana ya, sampai di sini juga ada, nanti aja kita bahas setelah ini. Bagian ini juga, paragraf ini juga dia jelasin ini loh, pembentukan telur ayam itu kayak gini 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 sebagainya. Bahkan apa namanya, yang dia bahas tuh kerasnya ya, kerasnya. Jadi kerasnya cangkang telur ayam itu kayak gimana, nah itu
yang apa namanya dibahas di sini gitu. Nah, pertama tuh dibahas kalau ini telurnya itu tidak mengering atau tidak mengeras. Ternyata kemudian kok bisa jadi keras itu tidak ceritanya. Telur ayam, telur kita akan yang keras karena dia diletaskan di darat. Jadi kerasnya cangkangnya telur ayam itu karena emang dia meletasnya di darat. Sekilas gak ada artinya, tapi ini bisa jadi clue teman-teman. Artinya cangkang di dalam pilihan jawaban ini, kalau kita coba perhatikan lebih jauh, di dalam pilihan jawaban A, B, C, D, E ini yang ada kesamaan dengan cangkang itu kata kulit. Jadi kita bisa mempersempit jawabannya. Kata kulit. Yaitu ada di pilihan jawaban A dan D. Ini. Kalau itu jawaban yang lain bisa dong kita salahkan dulu atau kita coret dulu benar. A, ini bisa kita coret. Yang tanpa kulit telur kita coret dulu. Apalagi ini alur pertumbuhan ayam yang jelas dari anak-anak sampai dewasa. Itu bukan ranah kita untuk bahas yang ada di tes ini. Ayam dari dulu tertipu, ya gitu aja. Oke, jadi tinggal dua pilihan jawaban. Kita bisa memilah tiga, kita singkirkan dulu. Tinggal milah pilihan jawaban yang mana tuh antara A atau D. Kayaknya ada yang nebak. Oke, banyak yang nebak D. Banyak yang nebak D. Oke, benar semua jawabannya. Skema ya, jadi lebih ke arah badan. Lebih ke arah badan. Urut-urutan. Kalau yang bingung, teman-teman mungkin bingung sama arah skema apaan. Urut-urutan, wes buat itu aja. Jadi, simple. Penjelasannya sederhana. Karena selain yang dibahas tuh kulit telurnya, ya, kulit telurnya, di sini coba dilihat urutannya. Jadi dari kalsium karbonat, terus kalsiumnya diambil dari sumber makanan ayamnya, terus kemudian kalsiumnya disimpan di mana, itu seperti itu. Nah, sesuai dengan pembahasan yang dominan dalam bacaan, khususnya dalam pada paragraf 2 yang banyak banyak di sini hampir keseluruhan ya. Membicarakan pembentukan kulit telur. Itu penjelasan yang paling pas untuk soal nomor 2 ini. Jadi jawaban yang A, B, C, D bisa dicoret saja karena tidak sesuai. Gitu. Oke, tadi Mbak Ananda nanya lagi tuh di chat, coba saya ingin ini apa namanya lihat kok menarik pertanyaannya. Nah, berarti yang seharusnya itu netas ya, bukan retas. Ini ada di kalimat keberapa? Sebentar saya cari. Ditetaskan. Ditetaskan. Yang benar tetas justru. Tetas. T-E-T-A-S. Nah, tetas sih. Tetas. Yang benar justru tetas. Memang kalau di kamus sih adanya tetas, bukan netas. Bukan netas, Mbak. Jadi di KBBI itu kata yang baku itu tetas. Tetas itu kata kerja dan dia langsung merujuk ke artinya langsung menetas. Ini
Karena ada menetaskan, maka muncullah kata ditetaskan. Kalau kalau teman-teman cari di KBBI itu nggak ada ditetaskan gitu, nggak ada. Ini yang saya ngomong yang aplikasi ya, bukan yang ini, bukan yang apa namanya buku, bukan yang dalam bentuk offline atau buku, tapi yang aplikasi. Jadi tinggal search aja, kemudian nanti ketemu kata apa yang dimaksud. Jadi kalau kita cari kata tetas, menetas itu ada. Tapi kalau kata ditetaskan mungkin nggak ada karena awalannya di. Hampir semua kata yang berawalan di itu nggak ada di kamus, nggak akan kita temukan di KBBI yang kita punya di mana, terutama di aplikasi. Atau kalau yang di offline yang edisi terbaru saya belum lihat, tapi yang edisi lama juga nggak ada, jarang sekali. Oke, ini soal nomor 2, teman-teman. Terima kasih sekali lagi banyak responnya tadi di forum, di chat. Saya senang kalau kayak gini dan kita belajar bareng. Saya sempat melakukan kesalahan itu kurang teliti kan. Jadi apa namanya itu bukti kalau di sini nggak ada yang namanya selalu benar. Jadi kita selalu belajar sama-sama gitu aja. Saling saling sharing atau mengingatkan. Ini nomor 2. Kalau soal model ini ya, model literasi kayak gini pertanyaannya. Tapi kalau soal yang lain, yang model bacaan biasanya itu yang ditanyakan tuh kata-kata ini lembab, terus ini, namun ini, tuh, dua kata itu setelah namun tuh harusnya ada koma tuh kalau yang model PPU atau PPM biasa. Terus namun ini modelnya PPM ya, itu tanda baca ada ejaan. Lembab itu yang bener emang gitu, lembab pakai P, bukan lembabe, bukan kelembapan, bukan kelembaban gitu. Ya ini sekedar refresh aja ya teman-teman, gitu. Oke. Oh iya, saya tuliskan juga. Nah, kalau pengen arti menetas sendiri, sebentar kita cek di KBBI. Pecah atau terbuka. Menetas itu pecah atau terbuka. Itu sama sebenarnya juga di KBBI. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ketiga yang ada di sini ya. Baik, kali ini bacaannya bacaan tentang karya sastra, tentang kutipan cerpen kalau nggak salah. Judulnya Ramin Takun Jumpuran. Ini saya ekspor dari AKM, dari soal AKM kita dikit biar kelihatan. Semoga masih kelihatan ya teman-teman, karena jarak pandang yang terbatas. Oke, pertanyaan ketiga, literasi bahasa Indonesia, teksnya teks sastra. Kalau nanti teman-teman ketemu teks sastra, mungkin yang baru gabung di forum yang kali ini, jangan kaget ya, kok SBMPTN atau UTBK atau SNBT ada teks sastra, karena ini bukan ranah subtes skolastik, tapi yang ini di ranah subtes literasi. Literasi punya dua teks secara umum. Konteksnya yaitu konteks informatif dan konteks sastra atau konteks non fiksi. Ya, konteks informatif dan konteks fiksi. Jadi memang ada cerpen karena di contoh kemarin itu juga ada kutipan dari cerita. Saya kaget loh ada soal sastra, tapi pertanyaannya dia bukan menjurus melulu ke hal tentang sastra. Walaupun ada dan sekali lagi itu hanya contoh. Yang saya takutkan ketika realitanya nanti lebih apa namanya, lebih sulit dari ekspektasi kita, lebih serem dari ekspektasi kita. Tapi saya nggak ingin berandai-andai kayak gitu. Saya harapkan dengan latihan, dengan semakin banyak latihan variasi soal, mengerjakan variasi soal, kita semakin mahir aja atau semakin cekatan aja menghadapi soal-soal yang seperti ini. Oke, kita kembali ke soal ini, nomor 3, soal ketiga ya. Tuliskan satu bukti dari cerita yang menunjukkan bahwa latarnya, nah itu ada di luar negeri. Ini sebenarnya
dikembangkan dari soal esai atau uraian isian singkat. Kalau di asesmen dulu itu, karena literasi ini munculnya pertama dari asesmen, ini dikembangkan dari soal isian singkat. Jadi di antara ABCDE ini mana yang menunjukkan latar, mana yang menunjukkan latar dan luar negeri. Kalau saya pribadi tetap akan mulai dari pilihan jawaban, karena di sini ada clue tentang bagaimana bunyi kalimatnya juga. Nah, ini contohnya gini. Oke, kita perbesar dulu sedikit, kemudian kita amati hanya ke pilihan jawaban dulu. Oke. Oh, sudah judul tadi. Oke, pas kalau gitu. Nah, terdapat kalimat lain. Ini yang saya garis bawahkan hanya kalimatnya aja. Tidak ada indikasi kalau ini setting luar negeri ya, teman-teman. Sekarang coba. Tangannya tertumbuk dahan hanyut saat buru-buru bersembunyi. Nah, tangannya tertumbuk dahan hanyut. Nah, itu berarti dia lagi mungkin kebentur. Tidak ada indikasi atau tidak ada tanda untuk jawabannya. Jadi ingat, kita coba konsisten, mulai dari baca soal, kemudian ke pilihan jawaban. Setelah itu baru kita cek di teks adakah yang benar atau sesuai dengan informasi itu. Sama, walaupun ini literasi, kita coba pakai cara yang sama, pakai tips atau metode yang sama untuk mengurangi gradasi atau mengurangi molornya waktu pengerjaan kita sendiri karena terbatas. Kalau literasi sih nggak terlalu minim ya, karena 30 soal itu dapat waktu 45 menit. Kalau bacanya sepanjang ini ya lumayan juga. Jadi tetap harus manajemen waktu yang penting. Nah, tidak terdapat setting luar negeri, tidak menunjukkan latar tempat ini. Untuk jawaban yang A belum ada, jadi kita tinggalkan dulu, kemudian kita cek opsi yang B. Terus kata tengkulak, terdapat kata tengkulak pada paragraf kedua. Kita baru ngecek pilihan jawaban, teman-teman, belum menyesuaikan dengan bacaan ya. Itu nanti. Tengkulak ini artinya apa? Tengkulak adalah apa kira-kira? Terbaring bukan? Gimana? Terbaring bukan sih? Saya kurang tahu. Itu tengkurap, Mas. Salah ya? Iya. Tengkulak itu, nih saya beri tanda. Oh, nanti saya miringin aja, Mbak. Tengkulak itu semacam kayak pedagang. Jadi bukan tengkurap, tapi pedagang. Makelar lah. Jadi, misalkan ada petani ya di desa, terus dia jual hasil panennya ke tengkulak. Tengkulak ini yang masarkan di kota, tapi biasanya harganya miring banget, beda dari koperasi atau KUG dan sebagainya. Pedagang perantara kita nyebutnya kayak gitu. Oke, ini satu penjelasan tambahan pula, itu pedagang perantara. Dan di kalimat ini juga tidak terdapat sama, penjelasannya sama seperti ini. Tidak menunjukkan latar tempat di luar negeri untuk soal untuk pilihan atau opsi B ini. Kemudian yang opsi C, terdapat kata dideportasi. Nah, dideportasi ini apa nih kira-kira nih? Kok berat bahasanya? Dibalikan ke negara asalnya. Boleh seperti itu. Ada juga loh yang nggak sampai ke negara asalnya, Mas. Jadi dibuang aja dia. Karena kalau di kamus itu, di kamus di KBBI itu, kata dideportasi
Kata deportasi yang saya maksudkan itu deportasi ya, bukan di kalau di nggak ada di KBBI. Deportasi itu artinya pembuangan, bukan pemulangan. Seseorang ke luar negeri sebagai hukuman. Kurang lebih seperti itu. Jadi sanksi, deportasi itu sanksi. Macam kayak pengasingan kayak dulu banyak sih kisah-kisah sejarah ya pejabat-pejabat yang diasingkan itu sebenarnya deportasi tapi dalam negeri lokal sebenarnya versi lokal kayak gitu. Kalau di luar negeri lebih kejam soalnya deportasinya nggak cuma di tempat tertentu tapi di luar wilayah mereka dan nggak diakui warga negara manapun. Nah, berarti yang kira-kira paling nyambung itu sebenarnya ini ya jawaban yang C ini. Kita tandakan dulu aja. Kita tandakan dulu aja. Kita tandakan dulu aja. Saya warnai. Sebelum kita cek. Nah, terdapat kalimat masukkan tenaga kerja. Tenaga kerja ini sama ya? Tidak atau belum? Seenggaknya belum menunjukkan latar luar negeri. Seenggaknya belum menunjukkan latar luar negeri. Di sini tenaga kerja. Kecuali dia ngomong TKI. Nah, di sini nggak ada tuh TKI di sini. Nggak ada. Frasanya bukan TKI, melainkan tenaga kerja biasa. Jadi tetap tidak menunjukkan latar tempat di luar negeri. Nah, apalagi pelarian. Ini kalimat terakhir nih. Oh ini. Mungkin saja mereka bisa yakin kalau pelarian KPJ bersembunyi di antara akar pohon. Ini belum menunjukkan, tidak menunjukkan latar belakang. Jadi sebenarnya seharusnya jawabannya adalah jawaban yang tepat, yang paling tepat yang C tadi. Kalau kita cek C itu di paragraf ketiga. Paragraf 3 di sini berarti satu yang ada alinea ya. Jadi ini yang bagian menjorok ke dalam namanya alinea, teman-teman. 1, 2, dan 3 di sini harusnya. Hari itu memang perpaduan nasib sial jatuh di hadapan acuh. Nah, ketemu. Nih, tas berarti saya tuh di deportasi. Memang benar ada di paragraf 3. Boleh kita upload biar lebih jelas. Warnai merah juga boleh biar lebih asik. Belum, sorry. Biar lebih jelas. Di garis bawain juga biar kelihatan. Nah, boleh kayak gini. Tuh. Jadi benar dia ada di paragraf 3 sesuai kalau begitu. Artinya dari sekian opsi yang ada di atas ini satu-satunya jawaban yang paling memungkinkan karena pengertian deportasi itu pengasingan ke luar negeri, pengasingan bukan dipulangkan ke negeri asal ternyata. Memang umumnya sekarang gitu ya karena HAM itu apa? HAM itu kan atau mungkin hukum negaranya. Kalau negara yang hukumnya itu dia warga negara berdasarkan tempat kelahiran, contohnya kayak Indonesia, tapi dia lahir di Indonesia, warga negara Indonesia, mungkin dia dipulangkannya kalau dia dihukum di Arab dipulangkannya ke Indonesia. Tapi untuk warga negara yang menganut apa? Jus sanguinis kalau di tata negara itu nggak akan berlaku hal seperti ini karena kelahiran mereka itu bukan berdasarkan itu berdasarkan ini apa namanya berdasarkan kelahiran kalau nggak salah. Kalau ayahnya warga negara Amerika, ya oke, dia dianut warga negara Amerika. Mungkin kayak gitu. Itu yang menganut Yusang ini kalau nggak salah. Kalau yang Yusoli ini baru menganut tempat di mana dia dilahirkan, di situ dia warga negara itu. Lupa ya, udah lama saya nggak nyentuh pelajaran tata negara soalnya. Oke, ini soal nomor berapa tadi? Ketiga. Masih ada satu teks untuk soal ramin. Ya masih punya satu teks lagi bacaan ramin petunjuk pulang. Yuk kita perhatikan coba. Soalnya adalah berdasarkan. Nah ini mulai bau-baunya agak bau bahasa Indonesia, agak akrab dengan bahasa Indonesia.
Bagaimana karakter Ramin? Bagaimana karakter Ramin? Tetap kita harus cari berdasarkan teks. Oke. Karakterisasi dalam teks sastra itu ada macam-macam. Ada yang disebut secara langsung kalau dia diuraikan oleh pengarang, disebutkan oleh pengarang. Terus khususnya kayak gini nih. Ini di awal tuh pengarang udah nyebutkan namanya si Ramin, berarti dia menggunakan sudut pandang orang ketiga. Dia menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jadi biasanya harusnya sih tidak menyebutkan bagaimana Amin ini secara tersirat maupun tersirat. Kalau tersirat berarti melalui aku. Nah, yang melalui perilakunya udah ini udah beda kasus kan diuraikan langsung oleh pengarang tadi. Bisa tindakan tokoh, bisa pemikirannya si Ramin dan sebagainya. Sekarang coba kita telusuri tokoh Ramin ini. Oke. Ramin menyayangi seluruh anggota keluarganya. Apakah ada atau saya cuma cari kata ikutin tokoh Ramin aja di sini. Kalau ada Aco tuh nggak saya ini. Nah, petugas ini memburu Ramin dan Datang. Oke, tak berpikir panjang saat kerja dengan Datang. Kita belum dia aman. Terus kemudian yang penting ia bisa membawa pulang uang untuk menikahkan anaknya buat pengobatan sakit gula ayahnya dan sisanya bisa ia belikan mesin cuci yang saban hari diminta istrinya. Oke, sini ini sebenarnya sudah jadi petunjuk yang kuat. Apakah dia menyayangi seluruh keluarganya? Iya. Itu lebih ke menyayangi atau ini dia melakukan kewajibannya sebagai bentuk tanggung jawab ya, bentuk tanggung jawab suami atau kepala keluarga ke keluarganya. Paragraf 1, 2, 3, dan 4. Jadi pekerja keras iya, oke. Menyayangi anggota keluarganya iya, oke. Tapi yang saya beri tanda dengan saya tebalkan di teks itu menunjukkan kalau dia lebih ke arah mana nih. Coba mungkin ada yang satu jawab saya cek box. Nah, ada yang ngomong dia, ada yang ngomong C. B, C, B, C, B, C. Coba kita cek. Yang C itu Ramin orang yang cerdas, rajin, perhatian kepada teman-teman seprofesinya. Kalau ini gagal sebenarnya yang C. Kurang sesuai. Itu kurang sesuai. Kenapa? Karena di paragraf ke-1, 2, 3, 4, 5, di paragraf 5 terdapat keterangan ini. Nah, Amin tak mau nasib nahas. Tahu nahas nggak teman-teman? Nahas itu sial. Tidak sesuai dengan keterangan informasi ada tentang atau pendapat kami. Informasi pemikiran Ramin. Ada paragraf ini. 1, 2, 3, 4, 8. Jadi jawaban yang C ini justru kurang sesuai. Di situ dia ngomong, aku tak mau nas saya aco. Dia nggak mau nasibnya nas.
Dan dia malah semangat untuk melarikan diri nih kayak gitu. Di paragraf 5 kita belum bahas keseluruhan. Kalau jawaban yang B gimana? Coba kita cek. Kalau jawaban yang B gimana? Orang yang bertanggung jawab benar, tapi cara yang ia lakukan salah. Sebenarnya ini kelihatan sih di bagian ini. Ramin memang tak berpikir panjang saat berangkat kerja dengan dada. Ini kelihatan banget dia tuh salah. Dia salah di pekerjaan atau ingin mendapatkan uang itu dengan cara yang lebih cepat atau instan ya teman-teman. Jadi sehingga dia ikut ke jaringan tenaga kerja ke luar negeri tapi secara ilegal kayak gitu. Jadi sialnya siram ini kayak gini. Untuk sementara saya tandai jawaban B yang paling sesuai karena ada di situ. Saya tambahkan keterangan juga setelah ini. Ya di paragraf ke berapa tadi? Paragraf keempat kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4. Oke, sesuai dengan keterangan pada paragraf 4 yang menyebutkan salah satu atau lain terlibat lebih tepatnya gitu ya. Nah, jalan izin. Sekarang coba kita cek yang A tadi. Yang A ini sesuai. Memang dia sangat menyayangi, tapi kurang lengkap mengenai Ramin itu kayak gimana. Jadi, kesalahannya yang A ini karena kekurang lengkapannya. Jadi belum menunjukkan keseluruhan atau gambaran utuh mengenai sosok Ramin atau karakter. Sifat dan sosok tokoh Ramin. Jadi belum utuh gambarannya. Jadi iya dia menyayangi keluarganya, tapi secara real, secara tekstual di sini yang ditujukan tuh bentuk tanggung jawabnya si Ramin ke keluarganya, keinginan dia untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga. Gitu. Terus yang D gimana? Ramin orang yang kasar, kasar nggak ada ya di teksnya, nggak disebutkan ya kata-kata kasar, terus jujur itu juga nggak disebutkan ya teman-teman. Jadi kita coret saja, ya tidak terngiang-ngiang gitu. Lagi jujur rajin. Nah, kalau kurang peduli itu sebenarnya enggak juga karena jadi dia perhatian ke orang tuanya kan ya di dalam ini yang ini juga salah atau tidak sesuai. Dia peduli bahwa kepeduliannya ke keluarganya, bikin bentuk keterangan tambahan ya kita jelasin. Kami sangat peduli kepada kebutuhan keluarganya, apa yang dibutuhkan oleh keluarganya. Jadi kalau maaf, flu berat serius. Jadi kalau dikatakan dia kurang peduli ya nggak benar juga. Dengan demikian yang paling tepat tetap jawaban yang di karena emang deportasi itu kalau tadi kok bukan deportasi tadi ya. Nah ini kalau jam segini saya udah blank.
Oke. Inilah untuk nomor yang untuk soal keempat, teksnya masih teks 2, jadi tentang Ramin tak kunjung pulang dan itu. Barangkali ada yang bertanya, coba saya cek. Premis partikular kuantor eksistensial, ini ada lagi yang tanya. Ini ranahnya penalaran umum sebenarnya, Mbak. Jadi simpelnya gini, di penalaran umum itu ada simpulan, ada silogisme, dan bentuk silogismenya beragam. Jadi partikular tuh dia sebagian aja, kayak ada sementara, semua, sorry, ada pernyataan semua, sebagian. Nah, ini sebagian, ini partikularnya. Semua orang bermain bola, sebagian orang memakai sarung. Jadi kalau disimpulkan semua orang bermain bola atau sebagian orang bermain bola dan memakai sarung. Kalau dikatakan semua orang bermain bola dan memakai sarung, maka salah. Tapi kalau dibilang sebagian orang bermain bola dan memakai sarung, itu masih sesuai dan bisa jadi simpulan. Jadi premis partikular itu bagian yang tidak semuanya tadi. Sekedar tips aja, kalau mungkin belajar sama Bunta ya nanti biasanya yang langsung ya. Pada praktiknya istilah-istilah yang disebutkan sama Mbak Nanda tadi lebih nggak akan nggak akan muncul sebagaimana apa yang dimaksud dengan premis ini, tidak, tapi lebih ke praktis. Kalau teman-teman coba mengerjakan silogisme seperti simpulan yang ada kayak tadi yang saya sebutkan tadi, ada contoh nanti ya, kita bahas nanti setelah menyelesaikan materi ini Mbak Nanda ya, gitu. Sedikit. Jadi intinya partikular itu part atau sebagian. Jadi ada pernyataan sebagian, ada pernyataan tidak semua, ada pernyataan sementara, itu bisa masuk ke dalam premis ini. Tapi ini ranahnya sudah ranah penalaran, bukan ranah literasi. Jadi agak berbeda jauh nanti kalau kita bahas sama topik yang kali ini. Oke, atau masih ada 2 soal sih sebenarnya. Kita coba dulu soal yang pertama dari 2 soal terakhir. Nah ini tentang literasi budaya, yang merupakan perwujudan literasi budaya dan kewargaan, kecuali berarti yang bukan ya. Teksnya juga lumayan panjang, kecuali berarti yang bukan. Saya garis bawahin biar nggak lupa. Biasanya saya suka lupa kayak tadi itu nggak ada yang benerin teman-teman. Oke, literasi budaya sini di paragraf awal udah kelihatan. Memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Terus literasi kewargaan apa ini? Kemampuan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke. Terus disimpulkanlah sama dia dengan demikian, literasi budaya dan kewargaan merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosial, ya. Saya jadi dalam bersikap terhadap lingkungan sosial sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa. Nah, produk-produk budaya itu kayak apa sih? Coba kita sisir jawaban yang A. Kreasi tari dan kesenian ini termasuk produk budaya enggak? Termasuk ya. Berarti kalau kita mengadakan lomba kreasi tari dan kesenian, itu juga harusnya bentuk wujud literasi budaya dan kewargaan. Literasi budaya dan kewargaan. Kreasi tari dan seni, dan kesenian. Mungkin yang di sini termasuk ini ya, termasuk di budayanya, di ranah budaya dalam arti kultur atau yang khas, merupakan unsur budaya khas, merupakan contoh unsur budaya gitu. Contoh unsur budaya. Jadi ada unsur budaya yang berupa bentuk ini.
bukan tindakan, tapi kesenian, ada juga yang seperti yang B ini, budaya tidak menyontek berupa kebiasaan yang bersifat moral, yang bersifat moralis lah istilahnya. Wujud literasi kewargaan yang berupa budi pekerti atau etika, biasanya sih kayak gitu. Jadi kalau kita belajar PKN dulu, PMP namanya kan, itu menyontek itu nilai hal atau tindakan yang tidak boleh kita lakukan ya. Walaupun pada tahapnya ya, saya juga pernah jadi anak SMA, jadi tahu sendiri lah. Tapi bisa mungkin kita menyonteknya itu kalau bisa nih yang dicontek prosesnya, teman-teman. Dalam artian misalkan saya punya teman dia ngerjakan soal fisika atau kimia, kok bisa lancar? Saya coba untuk mempelajari gimana caranya dia mengerjakan. Karena pada saat tertentu dia nggak mungkin ada bersama saya terus. Sehingga mungkin saat dia nggak ada, kita masih bisa kerjakan soal yang tadi kita nggak bisa. Itu lebih elegan sih. Jadi nyonteknya pada saat belajar, bukan pada saat tes atau ujian. Lebih baik seperti itu, menyontek yang baik. Nah ini sekaligus ngingetin ya, yang baku itu sontek, oleh karena itu bentuk perimbuhannya menyontek. Saya tambahkan aja biar ini jelas. Menyontek berasal dari kata dasar sontek. Jangan tanya dari mana, karena ini dari KBBI. Yang ada itu sontek, jadi sontekan massal. Sontekan masalah saya dirikan kata dasarnya juga saya diri sontek yang baku. Oke, 1-2 masih bisa tuh, literasi budaya dan kewargaan masih bisa. Terus gotong royong ini jelas budaya ya. Gotong royong ini masih wujud literasi budaya. Gitu. Kayaknya ini jadi soal terakhir kita deh Mas Rizal atau Mas Rizky dari Lagenta ya. Karena waktunya udah jam 11 lebih juga. Mungkin teman-teman yang baru gabung nanti bisa lihat rekaman live-nya, recording-nya. Nanti balik sini, gotong royong. Ini salah satu wujud gotong royong. Wujud kewargaan. Ini yang berbau ini apa namanya? Kerjasama antar warga, gotong royong. Nah, lagi nih yang D, tinggal 2 opsi, menjaga kebersihan sekolah atau lingkungan rumah. Tentunya kebersihan lingkungan dan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan lah. Ini saya nggak peduli di sekolah apa di rumah, itu juga jadi salah satu budaya. Kalau kita berliterasi ini kita kalau kita paham pentingnya kebersihan, maka kita akan melakukan di bentuk wujud literasi, bukan literasi tapi literasi budaya. Apalagi setelah pandemi sekian lama ya, mungkin banyak orang yang lebih sadar pentingnya kebersihan sekarang ini setelah pandemi itu. Kita bersih dari luar ke rumah harus ngapain itu dan sebagainya. Dengan demikian apa yang tepat? Pidato itu memang banyak dilombakan di sini. Apalagi aktivitasnya kita memahami info pidato. Ini tidak memiliki unsur literasi baik budaya maupun kewargaan, karena
hal pidato itu ceramah yang sifatnya umum banget gitu. Jadi jawaban yang ini bisa dikatakan jawaban yang paling tepat karena pertanyaannya minta kecuali yang bukan literasi budaya maupun keluarga. Oke, ini ya teman, pidato tidak termasuk dalam literasi budaya maupun kewargaan. Walaupun kalau kita katakan pidato itu apakah bentuk literasi? Bisa, tapi bukan literasi budaya maupun keluarga, tapi literasi membaca dan literasi berbahasa. Karena kemampuan berbicara itu sangat dibutuhkan pada saat kita berpidato. Nah, ini soal yang terakhir kita bahas pada pertemuan kali ini. Saya kembalikan ke Mas Rizal dan tim dari Magenta, Mas Rizky juga. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau pengen? Baik, terima kasih Pak Ilham. Sama-sama. Oke, jadi terima kasih teman-teman yang udah ikut forum diskusi minggu hari ini. Semoga nanti kalian juga ada yang ikut gelombang 1 tanggal 8 nanti 8 sampai 14, semoga lancar dan sukses bisa diterima di PTN pilihan kalian. Terus jangan lupa juga ada acara yang tadi di grup, event yang ada hadiahnya 300.000 untuk pemenang. Kalian bisa baca ketentuannya, nanti bisa ikutan. Oke. Semangat ya teman-teman, semoga sukses nanti di UTBK tahun ini dan diterima. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga. Saya izin live.